Annyeonghaseyo 여러분. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifka Sam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari bab 7 buku IPS Topik ya. Baik, kita akan membahas tentang cara melengkapi K5. Buat kalian yang mau belajar, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Kalau sudah siap, mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5, saya sudah pernah membahas. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya ya. Kita lanjut. Sebelum kita menjawab, pastikan dulu kita membaca dulu kalimat perintahnya dan soalnya. Lalu kita artikan bersama-sama. Kita baca dulu perintahnya. 육에서 10. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 대답을 고르십시오. Kita baca sekali lagi. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 대답을 고르십시오. Baik, di situ di dalam kurung ada nomor 6 sampai 10 ya, itu bacanya 육에서 10. Jadi ini kalimat perintah khusus hari nomor 6 sampai nomor 10. Kita artikan dulu dari 고르십시오. Artinya pilihlah. Kemudian ada 대답을, 대답 itu artinya jawaban. Kemudian ada 가장, 가장 itu paling ya. Kemudian ada almajun artinya yang benar. Jadi gajang almajun itu artinya adalah yang paling benar ya. Kemudian kita lanjut ke derokal. Derokal itu artinya untuk mengisi atau yang mengisi juga bisa. Kemudian ada E itu pada. Kalian bisa cek note di bawah yang warna pink. Kemudian ada 빈칸. 빈칸 itu artinya bagian kosong. Jadi arti perintah secara keseluruhan adalah pilihlah jawaban yang paling benar untuk mengisi pada bagian kosong. Oke, bagian titik-titik ya. Kita baca dulu soal nomor 6. 6번. 뭐뭐뭐 사무실이에요. Kita ulangi sekali lagi. 뭐뭐뭐 사무실이에요. Kita artikan dulu. 사무실이에요. 사무실 itu artinya kantor. Kemudian ada IEO. IEO ya cara bacanya. Itu kalian bisa cek di note bawah yang warna pink. Jadi kalimat pada nomor 6 itu adalah titik-titik kantor. Baik, sebelum kita jawab, kita cek dulu pilihannya. Kita baca bersama-sama, ada nugu. Nugu itu artinya siapa? Kemudian ada onje, itu artinya kapan. Kemudian ada yogiga, artinya di sini. Kemudian ada odi. Odi itu artinya di mana. Jadi jawaban yang tepat gimana? Titik-titik kantor. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu yogiga. Jadi kalimatnya akan terbaca seperti ini. yogiga 사무실이에요. Kayak gitu ya. Artinya adalah di sini kantor atau di sini adalah kantor gitu juga boleh. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 7. Kita baca lagi perintahnya. 육에서 10. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 대답을 고르십시오. Kita artikan dari 고르십시오 artinya pilihlah. Kemudian ada 대답을, 대답 itu artinya jawaban. Kemudian 가장 artinya paling. Kemudian 알맞은 artinya yang benar. Kemudian ada 들어갈 artinya untuk mengisi. Ada lagi yaitu pada. Kemudian 빈칸 artinya bagian kosong. Pilihlah jawaban yang paling benar untuk mengisi pada bagian yang kosong. Kita baca dulu soal nomor 7 ya. 7번. 저는 뭐뭐뭐 쉬어요. 저는 뭐뭐뭐 쉬어요. Kayak gitu ya. Kita artikan dulu dari 저는. 저 itu artinya saya. Kemudian ada 쉬어요. Artinya istirahat. Kemudian ada 뭐뭐뭐 titik-titik ya. Jadi arti kalimatnya adalah saya istirahat titik-titik. Kita cek dulu pilihannya, kita artikan bersama-sama. Yimino. A ada Yimino, artinya adalah Lee Min Ho. Kemudian B ada i름, artinya nama. C ada nara, artinya negara. Kemudian yang D ada 집에서, artinya di rumah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
Nah, kalau digabung nanti kalimatnya akan seperti ini. 저는 집에서 쉬어요. Saya istirahat di rumah. Seperti itu ya. Mudah sekali. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Kita baca sekali lagi perintahnya. 6에서 10. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 대답을 고르십시오. Kita artikan lagi ya. Dari 고르십시오, pilihlah. Kemudian ada 대답을. 대답 itu artinya jawaban. Ada lagi 가장 artinya paling. Kemudian almazan artinya yang benar. Kemudian ada 들어갈 artinya untuk mengisi atau yang mengisi. Kemudian yaitu pada. 빈칸 yaitu bagian kosong. Pilihlah jawaban yang paling benar untuk mengisi pada bagian yang kosong. Kita baca lagi soalnya ya. Nomor 8 sekarang. 8번. 가. 뭐뭐뭐. Kemudian ada na. 시장이에요. Oke, ini adalah sebuah dialog ya antara ga dan na. Kita artikan dulu dari yang na. 시장이에요. 시장 itu artinya adalah pasar ya. Kemudian ieo itu kalian bisa cek di note bawah yang warna pink. Jadi kira-kira Siga tanya tentang apa nih? Kita cek dulu ke pilihannya. Kita baca bersama-sama dari A. 여기가 어디예요? 여기가 어디예요? Langsung kita artikan. Di sini di mana? Kemudian yang B kita baca. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Artinya nama Anda siapa? Kemudian yang C. 한국 사람이에요? 한국 사람이에요? Apakah Anda orang Korea? Kemudian yang D. 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? Anda berasal dari mana? Jadi kira-kira yang jawaban yang tepat yang mana? Yang A ya. Jadi si Ga itu bertanya, 여기가 어디예요? Di sini di mana? Kemudian Na jawab, 시장이에요. Pasar atau di sini tuh pasar kayak gitu. Paham ya? Ini cara untuk menjawab dialog. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Kita baca lagi perintahnya. 6에서 10. 6에서 10. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 대답을 고르십시오. Diartikan dulu ya. Jangan bosan untuk mengartikan. 고르십시오 artinya apa? Pilihlah. Kemudian ada 대답. 대답 itu artinya jawaban. Ada 가장 artinya paling. Kemudian ada 알맞은 artinya yang benar ya. Kemudian ada 들어갈 artinya untuk mengisi. Kemudian ada yaitu artinya pada. Dan yang terakhir ada 빈칸, bagian kosong. Jadi artinya gimana? Pilihlah jawaban yang paling benar untuk mengisi pada bagian kosong. Baik, kita cek lagi nih nomor 9 ada dialog lagi ya antara ga dan na. Kita baca bersama-sama dari yang ga dulu. 이게 뭐뭐뭐예요? 이게 뭐뭐뭐예요? Kayak gitu ya. Kemudian Yana jawab, 여권이에요. 여권이에요. Kayak gitu. Kita artikan dulu dari IG. IG itu artinya ini ya. IG itu Jurimal. Jurimal itu apa ya? Kata pendeknya dari Igosen. Kayak gitu. Igosen. Kemudian Yeyo. Yeyo itu apa? Cek note di bawahnya ya. Kalian bisa baca di situ yang warna pink. Jadi si Ga itu tanyanya kayak gini. Ini titik-titik. Kayak gitu. Titik-titik. Kita lanjutkan nah. 여권이에요. Artinya adalah paspor. 여권 itu artinya paspor ya. Kemudian kita cek dulu perintahnya. Kita baca bersama-sama. A ada mo. B ada w. C ada 무엇입니까? D ada 어디. Kita artikan dulu dari A, mo. Artinya adalah apa? Kemudian B, w, artinya mengapa ya? Kalian harus ingat-ingat ini ya.
Kemudian ada muoshimika. Muoshimika itu artinya juga apa? Kemudian ada odi, artinya di mana. Kira-kira jawaban yang tepat gimana? Jawaban yang tepat adalah A ya, mo ya, apa. Jadi nanti kalimatnya akan seperti ini. Ige 뭐예요? Ige 뭐예요? Kayak gitu. Terus kemudian yang jawab 여권이에요. 여권이에요. Oke, pasti di antara kalian ada yang bingung nih. Sam, kenapa nggak jawab yang C? Kenapa harus yang A? Padahal kan artinya sama-sama apa gitu. Oke, yang perlu kalian perhatikan ini perhatikan ya. Kalian sambil perhatikan yang C, di situ kan tulisannya muoshimika. Nah, kalau kalian masih ingat, imnika itu merupakan tata bahasa yang bentuk formal yang dijadikan akhiran. Nah, sementara kalau kalian lihat di situ di bagian ga-nya, di dialog yang ga ya, IG titik-titik yeyo. Akhirannya apa? Akhirannya adalah yeyo. Jadi dia pakai udah ada tata bahasanya sendiri yaitu yeyo. Jadi kalau kalian pilih yang C, muoshimika nanti ada dobelan akhiran di belakang. Sementara setelah setelah tata bahasa imnika itu kalian nggak bisa double lagi dengan yeyo, kalian harus pilih salah satu. Kayak gitu. Karena kenapa nggak bisa dua-duanya, Sam? Ya karena mereka sudah beda. Apanya yang beda? Imnika itu dikhususkan untuk formal ya, yang benar-benar formal. Kalimat pertanyaan khusus formal. Sementara yeyo itu yang nadanya tinggi, itu sama-sama kalimat pertanyaan, tapi itu bentuk non semi formal lebih tepatnya. Karena nanti akan ada lagi yang non formal. Kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa pakai yang C, kalian harus pakai yang A. Kayak gitu ya. Jadi mo itu cocoknya dengan akhiran yeyo. Seperti itu cara menjawabnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Kita baca dulu ya perintahnya. Yugeso sip. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 대답을 고르십시오. Kita artikan bersama-sama dari belakang ya. 고르십시오 artinya pilihlah. Kemudian ada 대답. 대답 itu artinya jawaban. Kemudian ada 가장 artinya paling. Ada lagi almajen artinya yang benar. Jadi 가장 almajen itu artinya yang paling benar ya. Kemudian ada 들어갈 artinya untuk mengisi atau yang mengisi boleh. Kemudian yaitu pada. Kemudian yang terakhir ada 빈칸 artinya bagian kosong. Jadi artinya adalah pilihlah jawaban yang paling benar untuk mengisi pada bagian kosong. Kita baca dulu ya soal nomor 10. Ada dialog antara ga dan na. Kita baca yang ga. 여기가 어디예요? 여기가 어디예요? Kemudian yang na jawab 뭐뭐뭐이에요. 뭐뭐뭐이에요. Kayak gitu ya. Oke, kita artikan dulu. 여기가 artinya di sini. Kemudian 어디예요 artinya di mana. Jadi artinya adalah di sini di mana. Kayak gitu. Kemudian yang na jawab nih, titik-titik iyeyo. Nah, iye itu kalian bisa cek arti note di bawahnya warna pink ya. Baik, cara menjawabnya terus gimana, Sam? Oke, cara menjawabnya ini sebenarnya ada triknya. Kalau kalian lihat di bagian na ya, bagian na kan titik-titik iyeyo. Nah, iyeyo itu kan merupakan tata bahasa akhiran kalimat semi formal ya. Jadi kalau ada iyeyo sudah pasti dia digabungkan dengan kata benda yang yang mempunyai akhiran konsonan. Apa itu akhiran konsonan? Yaitu bacim ya. Jadi untuk menjawab kalian tinggal pilih saja tuh, keempat pilihan itu kira-kira ada nggak yang punya akhiran konsonan atau bacim di situ. Baik, sebelumnya kita baca dulu ya. A. 편의점 B. 가족 사진 C. W. D. 시간. Oke, ingat apa tadi kata saya? Kalian cari kata yang mempunyai akhiran karena dia nanti akan ditempelkan bersama ieo. Jadi ieo itu khusus ditempelkan yang punya bacim ya, ditempelkan dengan kata benda yang mempunyai bacim atau akhiran konsonan. Beda lagi dengan yeyo. Yeyo itu ditempelkan dengan vokal ya, jadi yang nggak punya bacim. Oke, kira-kira yang mana dari keempat pilihan yang itu?
Ada 3 pilihan ya ternyata yang punya bacim ya, yaitu pilihan yang A, B, sama yang D. Kalau yang C jelas salah karena dia nggak punya bacim. Kayak gitu. Jadi yang C kita hapus dulu. Kemudian tinggal 3 pilihan. Kita cek lagi. Caranya itu kita cek lagi pertanyaannya. Di sini di mana? Sina jawab titik-titik. Jadi si Ga kan tanya di sini di mana gitu. Oke, berarti dia tanya tentang tempat ya. Kita cari dulu, kita artikan bersama-sama. Yang mana nih yang kata keterangan tempat? 편의점 artinya minimarket 24 jam. Kemudian ada 가족 사진 artinya foto keluarga. W itu artinya mengapa ya. Kemudian ada sigan. Sigan itu artinya waktu atau jam. Jadi kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang A ya, 편의점. Kayak gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Jadi 편의점 itu merupakan kata keterangan tempat ya. Kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan, jangan lupa kalian untuk tulis di kolom komentar ya. Baik, itu tadi contoh-contoh soal dalam melengkapi kalimat di bab 7. Ini masih mudah sekali ya, karena masih bab-bab awal. Buat kalian, jika ada pertanyaan, mungkin ada saran atau kritik, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian untuk subscribe, like, jangan lupa aktifkan alarmnya juga ya. Kalau misalnya kalian punya ide-ide konten gitu, atau ide-ide menarik lainnya, kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.